Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Di tangan saya kali ini ada Xiaomi Redmi Note 4X Mido ya. Datang lagi dalam posisi restart. Kalau yang kemarin itu mati kalau nggak salah. Dan ini handphone datang dalam keadaan restart. Saya coba hidupkan, susah untuk tombol powernya. Saya akan coba langsung bongkar saja. Saya akan percepat untuk proses pembongkaran. Kita akan coba hidupkan handphonenya dulu ya, apakah memang benar dalam keadaan restart atau tidaknya. Kita akan coba. Untuk handphone ini masih tersegel dengan baik, atas dan bawah masih tersegel. Tombol power coba kita akan hidupkan. Dan memang benar ada tulisan Mi ya, ada logo Mi tampil. Apakah memang benar restart atau tidaknya, kita akan coba tunggu. Dan ternyata benar, hanya logo Mi tampil seperti ini. Restart berulang kali tanpa masuk ke menu. Kita hubungkan kedua test point ini untuk masuk ke EDL mode atau 9008 di PC ya. Untuk step pertama kita akan coba flashing terlebih dahulu dengan cara menghubungkan kedua test point ini, disertai tombol power untuk masuk ke EDL atau 9008 di device manager. Kita akan coba pakai UV terlebih dahulu ya. Kita akan coba flashing terlebih dahulu menggunakan UV Android Toolbox-nya. Masuk ke PC, kita akan coba cek device manager untuk memastikan handphone ini sudah terdeteksi 9008 atau tidaknya. Kita buka device manager terlebih dahulu. Untuk UV Android Toolbox-nya kita juga buka ya, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga UV Android Toolbox-nya terbuka. Lalu setelahnya kita akan hubungkan Xiaomi Redmi Note 4X Qualcomm ini, Xiaomi Redmi Note 4X atau Mido ini ke PC ya, agar terdeteksi 9008 untuk kita coba flashing. Ya, lanjut, sudah terdeteksi keylogger 9008. Masuk ke tab Qualcomm. Untuk brandnya brand Xiaomi, untuk platformnya platform Qualcomm. Untuk modelnya Xiaomi Redmi Note 4X Qualcomm Mido. Oke, lanjut, kita identify device terlebih dahulu untuk memastikan handphonenya apakah sudah bisa terbaca di UV-nya. Oke, masuk ya. Ini Xiaomi Redmi Note 4X terdapat Mi Cloud-nya aktif ini ya berarti. Untuk Xiaomi-nya ternyata 64 GB dan menggunakan eMMC dari SK Hynix ya. Step selanjutnya, sebelum kita lakukan flashing, kita backup terlebih dahulu file-file penting yang berwarna merah muda ini. Jadi kita akan coba backup dulu untuk meminimalisir ya, atau berjaga-jaga nanti dalam proses pemulihan email ya, atau GCN-nya. Jadi kita backup file-file penting yang berhubungan dengan jaringan seperti itu. Sudah selesai, ini file-file pentingnya sudah kita amankan. Proses selanjutnya kita coba flashing ya, karena ini MIUI 11. Kita akan coba flashing menggunakan MIUI 11 global juga. Kita akan coba flashing setelah kita backup file-file pentingnya. Kita coba flashing dan bisa teman-teman simak, ini ada rapot merah ya. Jadi kalau teman-teman dapati handphone saat proses flashing atau write firmware ya, itu rapot merah. Bahkan sebelum kita flashing atau identify device, rapot merah itu kebanyakan eMMC nya bermasalah. Sudah pernah saya bahas sebelumnya, ini ada
tata cara untuk penggantian eMMC ternyata tidak perlu ribet-ribet ya, kita cukup pasang kosongan saja. Untuk handphone Mido yang kemarin itu internal 32 GB sudah kita gantikan dengan eMMC kosongan. Dan kali ini karena internalnya bawaan 64 GB, jadi ya wajib kita gantikan dengan internal 64 GB juga. Untuk step selanjutnya berarti kita wajib untuk bongkar semuanya. Jadi kita amankan ya ini untuk fingerprint dan yang lain. Kita fokus di bagian PCB atau mesinnya. Setelahnya kita akan copot eMMC 64 GB yang bermasalah di Xiaomi Redmi Note 4X atau Mido ini. Oke, kita bongkar secara perlahan. Hati-hati, ini masih ada satu skrup tersisa di belakang penampang antena WiFi kalau nggak salah. Oke, kita bongkar lagi. Kita akan fokus di bagian IC flash atau IC eMMC-nya. Seperti di video Mido kemarin tentang penggantian eMMC-nya, ini eMMC menggunakan SK Hynix serinya LTMC ya. Memang benar ini 4/64 GB. Jadi kita akan gantikan menggunakan LTMC juga. Kita gantikan LTMC 64 GB untuk Xiaomi Redmi Note 4X Mido ini. Alhamdulillah saya stoknya sudah ready, jadi saya akan coba gantikan menggunakan eMMC 64 GB. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang berminat menggunakan flux dari Merapi Flasher, bisa hubungi kontak person ya di deskripsi. Oke, lanjut, kita akan angkat ini IC eMMC LTMC yang bermasalah. Kita akan coba gantikan menggunakan IC LTMC juga. Setelan angin di blower itu di 4 ya, dan heater atau panasnya di 340 derajat Celcius. Untuk blowernya saya menggunakan Quick 850 digital. Untuk fluknya tidak usah dikasih di atasnya, jadi usahakan dikasih di tepian biar fluknya merata dengan sendirinya. Seperti itu. Setelah merata baru bisa kita angkat secara perlahan pastinya. Oke. Dan setelah terangkat, biasanya saya bersihkan sisa-sisa timah di PCB dan di eMMC-nya agar nanti saat pemasangan kembali bisa presisi seperti itu. Kita bersihkan dulu biar nanti saat pemasangan kembali bisa presisi. Oke, lanjut. Sudah saya siapkan LTMC juga 4/64 untuk menggantikan IC LTMC yang bermasalah dari SK Hynix juga. Jadi saya gantikan dengan seri yang sama dari SK Hynix LTMC 4/64. Lanjut, kita coba langsung pasang saja. Karena di keterangan sudah saya catat untuk pemasangan kosongan saja. Ini dari eMMC-nya, kalau kosongan itu berarti boot konfigurasinya tidak ada ya, atau device is not boot enable default. Jadi tidak ada konfigurasi untuk booting, hanya kosongan seperti itu. Lanjut, nanti kita flashing. Prosesnya hanya seperti ini. Kita angkat eMMC yang bermasalah, kita gantikan eMMC-nya, dan kita pasang kosongan tanpa program. Mungkin teman-teman bisa untuk beli eMMC kosongannya, tapi kalau bisa ya langsung internal yang besar sekalian ya,
4/64 seperti ini. Setelah terpasang kita dinginkan dan kita akan coba lanjut ke proses flashing. Oh iya, kita rakit ulang kembali dulu, jangan langsung di flashing. Kita rakit ulang seperti ini. Sisa fluknya tidak saya bersihkan, tidak masalah. Jadi lanjut ya, kita rakit ulang kembali dulu. Baru setelahnya kita coba koneksikan ke PC dan kita flashing. Saya gunakan UV terlebih dahulu saja. Nanti ke depan kemungkinan kalau ada masalah seperti ini lagi, saya akan coba pakai esi cetak. Lanjut kita hubungkan kabel USB ke PC. Usahakan sudah terdeteksi 9008. Jadi untuk handphonenya sudah siap untuk kita flashing ya. Kita flash menggunakan file yang sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi seperti permasalahan kemarin di Mido yang sudah kita gantikan eMMC-nya 32 GB. Sekarang ada Mido lagi masuk dengan permasalahan yang sama, namun ini restart ya, dan kita coba gantikan menggunakan internal bawaan atau 64 GB. Kita juga sudah siapkan IC pengganti LTMC. Ini tadi saat proses flashing gagal. Setelah kita gantikan eMMC-nya atau IC flash-nya, semoga saja tidak ada masalah. Ingat ya, file yang kita masukkan itu file yang ada di deskripsi. Untuk filenya bisa teman-teman langsung unduh. Tinggal kita masukkan raw program dan patch-nya seperti biasa kita flashing. Lanjut. Jangan lupa untuk checklist full erase partisi ya, atau biarkan UV-nya untuk menghapus total alamat partisi dari eMMC-nya. Lanjut, setelahnya kita flashing. Kita tunggu hingga proses flashingnya berjalan. Dan seperti teman-teman ketahui, itu proses flashingnya berjalan. Saya persingkat saja, saya percepat hingga handphonenya sudah reboot ke normal mode ya, atau proses flashingnya sudah selesai. Setelahnya bisa kita tulis KCN dan emailnya dengan cara diag mode bintang pagar 717 717 pagar bintang atau lewat file engineering mode ya. Jadi di proses pengisian email bisa menggunakan diag mode atau dengan proses flashing engineering file. Untuk engineering file bisa teman-teman download di deskripsi juga. Lanjut kita setting. Mantap, sudah selesai ya, sudah bisa hidup tanpa reboot. Ini eMMC-nya yang sakit, sudah kita gantikan dari SK Hynix juga, dan alhamdulillah stoknya juga sudah ada. Setelahnya kita tinggal skip aja. Ini eMMC-nya kita singkirkan ya. Lanjut kita skip saja hingga sampai ke menu dan kita cek apakah benar untuk RAM dan internalnya 4/64 GB. Untuk WiFi-nya aman. Lanjut hingga masuk ke menu. Nanti kalau kita pulihkan pasti ini tertaut micloud, karena tadi di awal sudah kita identify device, ada keterangan user ID atau micloudnya aktif dan sudah kita backup. Jadi setelah pengisian eMMC ini, kalau kita pulihkan backupannya pasti untuk micloudnya aktif dan email beserta KCN aman-aman saja pastinya. Oke. Untuk keterangan layar saya akan coba perjelas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke setelan atau pengaturan. Seperti itu, kita masuk ke tentang telepon. Ini Xiaomi Redmi Note 4 Mido dan 4/64 sudah berhasil ya. Memang sudah bisa kita ketahui untuk internalnya aman dan emailnya masih bermasalah. Kita ketukan bintang pagar 06 pagar tidak dapat peroleh email. Bagaimana cara untuk pengisian emailnya? Sudah saya sertakan di video yang sebelumnya. Ini LTMC yang bermasalah.
Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.